Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tenri Ugirianto MPD. Saya seorang dosen, salah satu dosen di Universitas Yapis Papua. Home base saya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Namun saya juga mengajar di mata kuliah dasar umum, fakultas lain yaitu Fakultas Teknik dan Sistem Informasi. Dalam hal ini prodi Teknik Sipil, ada juga sistem informasi yang saya ajar. Cuman saya di sini mau menjelaskan tentang MKDU Bahasa Inggris dalam bidang Teknik Sipil kelas A1, A2 dan kelas B. Jadi biasanya MKDU-nya ini di semester 2. Nah, namun sebelum saya men-share video pengajaran saya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang saya ampu. Adapun daftar isi dari ini yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, daftar pustaka atau buku ajar, metode dan teknik pembelajaran, dan teknik penilaian. Deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris Teknik Sipil ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan menerjemahkan, translation, menulis, writing, membaca, reading, dan berkomunikasi atau communication secara ilmiah. Ada 4 kemampuan dasar bahasa Inggris yang dilatihkan, yaitu translation, speaking, reading, and writing dengan konteks bidang sipil, yaitu bidangnya mereka. Oke, capaian pembelajaran atau CPMK yang pertama mampu menangkap pembicaraan dalam bahasa Inggris dan berbicara dengan bahasa Inggris atau speaking English to Indonesia. Yang kedua mampu menerjemahkan atau translation vocabulary English to Indonesia. Terus yang ketiga mampu menyampaikan ide atau gagasan dalam bahasa Inggris setelah membaca teks bahasa Inggris. Biasanya saya kasih mereka reading dan di akhir reading itu saya menyuruh mereka untuk what do you think atau apa idenya kalian tentang uh, reading tersebut. Terus yang keempat mampu menggunakan tata bahasa dasar atau basic grammar dalam bahasa Inggris. Terus yang kelima mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan tata bahasa yang baik atau writing. Oke, adapun materi pembelajaran ada 16 kali pertemuan di satu semester ini. Pertamanya meet-nya saya kurangin meet sama UAS. Terus yang pertama RPS dan self introduction, yang kedua conversation dan civil engineering vocabulary, yang ketiga describing technical function and application, explaining how technology works, emphasizing technical advantages, simplifying and illustrating technical explanations, describing specific materials, categorizing materials, specifying and describing properties, discussing quality issues, describing component shapes and features, sentences in the text, dan ada tenses, 3 tenses yang di semester ini, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future. Saya menempatkan simple tersebut di sesudah UAS dan sebelum UAS. Sesudah meet dan sebelum UAS supaya mereka tidak bosan. Terus explaining and assessing manufacturing techniques, explaining jointing and fixing techniques, describing position of assembled components, discussing dimension and precision, resolving design problems, and describing design phases and procedures. Jadi yang 13-14 itu adalah tenses yang tadi saya paparkan. Jadi setiap pertemuan saya memperlihatkan mereka perangkat mengajar. Perangkat mengajarnya itu seperti begini. Jadi pertemuan pertama sampai akhir. Jadi mereka tahu. Oh sekarang saya di materi ini. Jadi dia langsung buka modulnya karena di situ sudah teratur. Oke, yang pertama saya mereka pasti RPS dan materi yang tadi itu materi yang ada di RPS, terus kontrak kuliah yang paling penting biar tidak ada dusta di antara kami. Eh, jadi saya eh, apa saya istilahnya membuat perjanjian sama mahasiswa. Jadi kalau misalnya mau dapat nilai A harus
mencakupi 100% ini. Terus sistem ujiannya bagaimana, mau online atau mau offline, terus penilaiannya bagaimana, dan kali ini pertama pertemuan saya masuk ke kelasnya mereka, saya harus self introduction dan seterusnya. Pertemuan seterusnya sudah mencakup yang materi yang tadi. Oke, saya mengadopsi the buku dari Cambridge English for Engineering. Jadi daftar pustaka saya. Di sini ada soal-soal dan latihan-latihan. Saya membagikan ke ketua tingkat dan ketua tingkat atau di WhatsApp group. Terus dan saya menyuruh mereka untuk memprint. Dan buku ajar saya, buku ajar yang masih in proses. ISSN ISSN-nya belum ada ISSN-nya, tapi saya tetap mengadopsi dari Cambridge English for Engineering. Terus teknik dan metode pembelajaran, pertama saya mendapatkan jadwal ngajar dari prodi, saya membuka WhatsApp group, membuat WhatsApp group. Saya biasanya meminta nomor ketua tingkat, lalu saya menyuruh ketua tingkat untuk memasukkan nama-nama temannya ke grup, nomor-nomor temannya. Terus sebelum perkuliahan dimulai, saya membagikan absensi, selalu saya membagikan absensi di grup tersebut. Terus habis itu kita Zoom online, saya membagikan link Zoom saya ke mereka, dan pertama ya kita memulai perkuliahan, kita kita melihat sama-sama daftar nilai. Tetap saja metode yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, issue and question. Saya menanyakan kabar mereka, terus kendala dalam tidak hadir misalnya, apakah kota atau jaringan, terus saya menanyakan kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Terus discussion group, supaya mereka tidak bosan individual, saya membuat grup. Di grup tersebut saya membagi kelompok, jadi mereka diskusi, terus nanti ada yang berhubungan dengan materi, saya bentuk biasanya games, dan gamesnya itu biasa rewardnya berupa nilai dan reward lainnya. Terus karena ada tensis juga di dalam semester ini, saya biasanya menyuruh mereka latihan itu sebelum masuk ke soal, saya menyuruh mereka latihan yang berhubungan dengan tensis tersebut, bisa melalui chatting Zoom ya. Jadi seperti begini ininya saya absensi linknya, jadi saya bisa mantau mahasiswa yang hadir maupun yang absen. Oke, teknik penilaian yang terakhir, teknik penilaian ini yang paling di ujung tanduk, paling penting karena mereka mengakumulasi semua nilai-nilainya mereka. Jadi kalau misalnya ada yang komplain nilainya sudah keluar di BAK, nilainya saya kok bisa mengkoordinasi mem, kenapa nilai saya error? Ya saya sisa memperlihatkan daftar nilainya dia, saya bilang kamu kenapa nilai error karena kamu jarang masuk pertama, terus kedua tugas kamu nggak ada sama sekali. Saya sudah bilang sebelum nilai keluar tolong dikerjakan tugasnya. Terus kirim ke mem, dia terlambat tetap saya akan nilai. Cuman mahasiswanya tidak mau mendengar dan tidak mengindahkan ini saya, jadi saya tetap memberikan dia error. Dan fatalnya lagi dia datang pada saat ujian akhir semester. Jadi kenapa saya tahu dia datang karena saya mendapatkan selembar kertas jawabannya dia. Loh, kok bisa ya dia datang? Lalu saya memberikan nilai C atau B, yang sedangkan teman-temannya itu yang lainnya sering datang tugasnya ini, masa saya mau samakan nilainya, kan tidak mungkin. Jadi saya harus fair di sini dan berdasarkan teknik penilaian yang saya kemukakan. Terus mid semesternya 35%, UASnya 45%, kehadiran sama tugas itu sama-sama 10%, attitude 5%. Jadi mereka bisa lihat sikapnya itu bagaimana ke dosen, terus ke teman-temannya, terus cara chatting, terus cara penyampaian bahasanya kayak gimana.
Oke, selamat menikmati video saya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, sudah pada ini semua ya, kumpul ya. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Shalom. Siang, Bu. Oke, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Jadi ini sudah masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan yang pertama sudah kita bahas tentang RPS, kontrak perkuliahan, teknik penilaian dan lain sebagainya. Terus yang kalau bisa yang belum menyelesaikan tugasnya masih ada waktu ya. Masih ada waktu sampai hari ini. Cuman nilainya pasti beda. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, sehat semuanya. Terus ya kita masuk ke materi kedua yaitu vocabulary. Vocabulary itu yang artinya kosakata. Nah, kalian kan jurusan teknik sipil, jadi teknik sipil maupun perbankan itu beda-beda istilah kosakatanya, istilah vocabulary-nya. Terus sebelum kita masuk slide-nya Mem sudah kelihatan? Sudah, Mem. Ya, oke, kelihatan ya. Jadi yang materi hari ini adalah istilah bahasa Inggris dalam bidang ilmu teknik sipil. Oke. Nah, ini perangkat mengajarnya bahasa Inggris Fakultas Teknik Sipil. Jadi sudah ya, pertemuan pertama sudah rencana pembelajaran, kontrak kuliah, sistem ujian, penilaian dan self introduction. Saya mau jelaskan sedikit ya, kalau bisa di mute dulu suaranya karena ini kita masuk ke pelajaran inti. Masih ada yang ini? Kalau bisa Ramadan. Kalau bisa di mute dulu. Oke, jadi kosakata bahasa Inggris tentang teknik sipil. Jadi waktu masih umur 0 sampai 5 itu kan kosakatanya masih belum terlalu jelas ya. Jadi kalau misalnya kalau seumuran kita, kosakata itu sudah jelas. Jadi kosakata ialah sebuah himpunan kata yang bisa diketahui seseorang atau entitas lainnya. Jadi kalau misalnya kita bilang sorry itu sudah jelas pengucapannya, atau juga merupakan sebuah bagian dari salah satu bahasa tertentu. Jadi kalau misalnya anak balita di bawah 5 tahun itu kosakatanya belum jelas. Aduh, Ramadan. Ramadan, saya ini dulu ya, Ramadan ya, saya kasih mood dulu. Sabar ya. Mana ya dia sini? Oke, terus lanjut. Jadi kosakata berasal dari seseorang yang mana bisa didefinisikan sebagai himpunan untuk tiap seluruh kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Jadi kalimat itu berdasarkan kata-kata. Jadi kalau misalnya kosakata itu cuma 1-2 kata. Oke, kita next. Jadi tingkat kekayaan pendidikan dapat dilihat dari seberapa banyak kosakata yang dikuasainya. Jadi kalau kayak kita sudah seumuran 20 ke atas, itu kosakatanya sudah terlalu banyak, tapi dalam bahasa Indonesia. Nah, kita mau pelajari untuk bahasa Inggrisnya ini ya, vocabulary-nya. Terus meski terkesan mudah, mempelajari bahasa Inggris vocabulary tidak jarang jadi penghalang beberapa orang. Jadi ada beberapa miscommunication yang terjadi kalau misalnya kita ucap water atau ucap misalnya salah satu ucap name itu tangkapannya mereka itu biasa kadang-kadang salah. Jadi vocabulary atau kosakata adalah kumpulan kata benda dalam struktur bahasa.
pemakaiannya lebih umum dalam kalimat. Ada juga yang digunakan buat frasa hingga idiom. Di sisi lain, jumlah vocabulary yang sangat membuat orang-orang malas menghafal, padahal kata-kata tersebut dibutuhkan untuk berbagai kesempatan. Misalnya, jadi kalian jurusan teknik sipil, jadi ada beberapa bukan yang termasuk umum, tapi termasuk khusus karena kalian di dunia proyek maupun di dunia administrasi, apa sebelum terjadinya proyek pasti ada kata-kata yang ada di dalam administrasi tersebut. Oke, the next, bahasa Inggris adalah bahasa yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Jadi yang bahasa pertama kita itu adalah mother tongue. Mother tongue-nya kita itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu kita kategorikan sebagai international language atau bahasa internasional. Seperti yang kita kenal sejak SD, sekolah dasar itu kita sudah mempelajari basic-basic grammar atau bahasa Inggris lainnya. Itu dasarnya yaitu alfabet ya, A, I, U, E, O, A, B, C, D, F, G, H, I, dan seterusnya, ABC. Oke. Terus bahasa Inggris yang kita gunakan adalah bahasa Inggris yang umum, digunakan sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa. Namun, ternyata bahasa Inggris yang digunakan dalam teknik, khususnya teknik sipil, tidak sama bahasa Inggris yang selama ini kita gunakan ya. Misalnya dalam istilah ekonomi, kalau bunga itu kan flower kan, kalau ekonomi itu kita pakainya interest ya, bunga. Dan kalau begitupun teknik sipil ya, beda sekali bahasanya. Oke, kita bisa menggunakan bahasa Inggris umum untuk menerjemahkan arti kata-kata dalam teknik sipil dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Oke, kosakata sebagai kumpulan kata dalam sebuah bahasa, kosakata sebagai kata-kata yang dipakai dalam konteks tertentu. Kosakata sebagai kumpulan kata yang diketahui seseorang. Kemudian dari segi pemakaian, vocabulary kosakata itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu active vocabulary dan passive vocabulary. Kata-kata yang masuk dalam kategori aktif adalah kata yang dimengerti sekaligus sering digunakan. Sementara yang masuk ke kategori pasif, meski mudah dipahami tapi sulit buat diaplikasikan. Misalnya kayak yang pasif itu yang kayak di aplikasi-aplikasi yang betul-betul paten. Oke, jenis bahasa Inggris vocabulary ternyata beragam ya, seperti part of speech. Seperti yang kita ketahui, part of speech itu terdiri dari noun, kata benda, ya kata benda seperti meja, table, kursi, pronoun, kata ganti, misalnya kata ganti perempuan menjadi her, kata ganti laki-laki menjadi his. Terus verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, preposition, kata perangkai, terus conjunction kata penghubung, dan interjection kata seru atau perintah. Oke, ada beberapa pendapat seperti Thornberry. Thornberry di dalam bukunya dia mengemukakan jenis kosakata bahasa Inggris dibagi menjadi 6 jenis. Lebih sedikit dibandingkan part of speech. Walau begitu, memahami vocabulary sebagai micro skill jadi bagian terpenting dalam mempelajari bahasa Inggris. Apalagi kosakata punya hubungan yang kuat dengan parts of speech. Sehingga tak bisa kita abaikan begitu saja. Sebagai contoh, arti kuda jika kita terjemahkan dengan bahasa Inggris pada umumnya adalah a horse. Tapi jika menggunakan bahasa Inggris teknik sipil, maka terjemahannya adalah horse. Oke, kali ini ada beberapa contoh. 3, abutment, avoided, encourage, dan beam. Yang artinya, misal yang pertama itu, abutment itu jadi bangunan jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan. Jadi kalau misalnya kalian pasti anak teknik sipil tahu nih yang di bawahnya jembatan yang kaki-kakinya itu yang disebut abutment. Terus yang kedua penjangkaran. Jadi tahulah jangkar ya. Terus yang ketiga jembatan air atau saluran air buatan yang dapat berupa kanal atau saluran penyediaan air yang dapat diatur. Istilahnya kanal lah ya.
Terus yang keempat, material berbahan tebal yang digunakan di konstruksi, misalnya balok. Oke. Jadi ada beberapa example, contoh. Jadi yang tadi 4 ini tambahannya lagi gravitational force, gaya gravitasi. Jadi biasanya kalau gaya dalam istilah umum itu adalah style. Tapi kalau di teknik sipil itu adalah force ya. Terus seismic loading, beban gempa. Jadi loading itu biasanya kita artikan isi ya atau mengisi, tapi di sini kita artikan adalah beban. Terus vertical force, gaya vertikal, lateral force, gaya lateral, high tensile steel, baja kuat tarik tinggi, number of stories. Stories itu cerita-cerita ya kalau di bahasa Inggris umum, cuman kalau di sini adalah jumlah lantai. Jadi biasanya kita artikan floor, tapi cuma di sini bisa juga kita artikan stories ya. Terus konstruksi, terus ground floor building. Jadi biasanya kalau kalian ke mall atau ke bangunan-bangunan tinggi itu, mereka itu jarang menggunakan lantai 1. Cuman ada pasti tulisannya di lift itu adalah GF. GF itu ground floor ya, bangunan lantai dasar, landas lah ya. Terus flat roof, flat atap, thin bed frame, rangka kayu. Oke, ada lagi pin, sandy, roller, roll, fix, jepit, deflection, landutan, simple, beam, balok menerus. Jadi simple tuh bahasa Inggris umumnya adalah sederhana lah ya. Cuman kalau yang di sini beda lagi. Terus reinforce, concrete, beton bertulang, reinforce concrete column, kolom beton bertulang, stress ya ada tekanan ya di dalam teknik sipil. Jadi stres itu bukan stres pada kejiwaan, cuman di sini adalah tekanan atau tegang, prategang. Terus precast, pracetak, building frame, rangka bangunan. Kalau di istilah umum itu building frame itu kita menyebutnya bingkai. Frame-nya ya bingkai, cuma di sini adalah rangka. Terus conventional reinforce, tulangan konvensional. Terus contoh selanjutnya, loading test, tes pembebanan, lateral force, gaya lateral, lateral displacement, perpindahan lateral, dynamic response analysis, analisis reaksi dinamik, structural concrete construction, konstruksi struktur beton, conventionally reinforced, tulangan konvensional, pre-stress konkret, beton prategang. Oke, jadi ada tugas sebelum kita ini saya mau salah satunya untuk atau kita sama-sama baca, bisa ya? Kita baca. Tolong kasih di unmute suaranya. Halo. Halo semuanya. Halo Bu. Ya, jadi kita baca ya. Kita baca sama-sama ya, 1 sampai 14. Pengucapannya bagaimana ya? Kita mulai ya, 1, 2, 3. Beam. Numbers. Trees. Loading. Building frame. Ya, jadi crane ya, bukan crane, bukan keran, crane ya. Terus jadi ada 30 soal. Jadi 1 translate ke Indonesia, terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan yang satu lagi translate ke bahasa Inggris ya. Gampang toh? Gampang tidak? Gampang Jadi, Bu. Ya, nanti dikumpul, Ibu menunggu kalian kerja, kan ada toh pulpen sama kertasnya di situ. Jadi nanti dikumpul, kalau misalnya tidak cukup waktu, kalian sisa foto saja, foto hasilnya lalu WA ke Ibu ya. Oke,
Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu ada. Ya, kenapa Baten? Ya Bu, ini kerja pakai bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia Bu? Kerja makannya. Kalau yang kita lihat ya, kalau Inggrisnya itu berarti ini kan bahasa Inggrisnya, jadi translate to Indonesia berarti terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jadi yang 1 sampai 15 kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus yang satunya lagi Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi ini bahasa Indonesia, kalian terjemahkan ke bahasa Inggris ya. Ada beberapa yang masuk soal sini, ada beberapa contoh yang sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat di modulnya ya. Oke. Jadi kita ini dulu, kita kerja dulu ya. Berapa kira-kira waktunya bisa? Minggu depan. Waktunya 10 menit saja ya. Amri? Halo, ketua tingkat. Baby? Iya, Mem. Ya, kita kasih waktu 10 menit ya. Oke, Feby mungkin ada pertanyaan. Jadi Feby pasti tahu lah ya yang namanya vocabulary toh. Karena selalu belajar di tingkat SMA-nya. Oke, jadi pokoknya kalian kerja ini kerja bukan kerja kelompok ya, tapi kerja sendiri-sendiri. Nanti ada poinnya ya. Saya akhiri sebelum kita akhiri ini perkuliahan ini tidak ada pertanyaan toh? Ada tidak? Pasti Ada Mem. Sekitaran ini saja apa? Sekitaran tugas ya. Nanti kalau masalah tugas nanti kita tanya ke WhatsApp grup saja ya. Apa pertanyaannya, Dek? Mem, nanti kapan kumpul Kang? Dikerja dulu 10 menit. 10 menit Waktu dikerja. 10 menit. Terus nanti kalau misalnya nggak cukup waktu di sini, kita kumpul di WhatsApp grup saja. Jadi kalian foto seperti biasa toh, yang kayak pertemuan pertama, kalian foto terus lalu lalu ini kumpul ke mem ya. Jangan lupa isi absennya hari ini. Nanti kita pokoknya tugasnya jangan sampai di minggu depan. Oke. Jadi saya tunjuk satu orang saja dulu ya. Bagus. 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 Aduh, kayaknya bagus nih lagi cuman Citra. Citra Aulia. Iya, Mem. Bisa ini deh, ucapkan nomor 1 sampai nomor 10. Kita latihan saja. Kelihatan di situ toh? Halo. Citra. Ini Citra keluar ya? Kalau begitu ini saja. Siapa? Reski Hidayat. Halo. Aduh, kayaknya sinyal ya. Atau nanti ini saja ya, kita akhiri perkuliahan ini. Saya menunggu tugas dari kalian semua ya. Oke, goodbye deh semua. Nanti jangan lupa tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Seva, Waalaikumsalam. Ani, Ataka, Citra, Elizabeth, bagus. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Reski, Yusai.